Pada tahun 2015, kami berdiri dengan visi bahwa di masa depan programming akan memiliki tempat penting dalam peradaban. Dalam prosesnya, kami menemukan best practice. Metode pembelajaran di Refactory mengadopsi piramida belajar. Yang pertama, lecture. Kemudian yang kedua, ada reading. Yang ketiga, yaitu audio visual. Yang keempat, ada demonstration. Yang kelima, ada discussion. Dan yang keenam, ada practice doing. Dan yang ketujuh, ada teach others. Seseorang akan bisa berkembang dan langsung menguasai skill jika praktek langsung dilakukan daripada sekedar teori. Ini mengapa kami lantas membuat intensive pairing. Intensive pairing merupakan bootcamp pemrograman dengan metode pembelajaran langsung antara calon junior programmer dengan programmer yang lebih senior. Sering ngelatih engineering, calon-calon engineering untuk perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan itu selalu nyari orang-orang yang lulusan IT. Padahal kalau menurut kita sendiri, kita ini sebagai praktisi di dunia pemrograman ini, kita juga bukan basicnya dari IT. Bootcamp yang berbayar itu sebetulnya sudah nggak zamannya lagi. Kenapa nggak zamannya lagi? Karena ketika mereka membisniskan satu project, satu produk pendidikan itu sama halnya kita membiarkan misalnya kayak kuliah itu mahal. Tapi pasti orang-orang nanya bahwa kenapa bisa gratis? Ya karena aku ngelatih ini tadi dari hasil latihanmu sebagai programmer itu aku bisa jual. Lalu bagaimana sih alur pendaftaran program intensive pairing ini? Oke, untuk tahap awal itu memang untuk seleksi administrasi. Teman-teman bisa menghubungi para admin melalui Linktree. Ketika menghubungi tim admin, itu akan diberikan beberapa form pendaftaran. Oke. Nah, itu mesti mereka isi. Teman-teman pendaftar awal nih, kita akan arahkan untuk menginstal Save2. Save2 adalah platform kita, tapi sebelum skill test ini memang ada persiapan namanya preparation class. Itu nanti akan dibekali oleh admin training. Nextnya adalah skill test. Nanti skill test dikasih soal, di brief, ada waktu 2 kali 24 jam. Sudah lolos skill test, selanjutnya adalah interview. Interview ini dengan trainer, itu nanti lebih ke live code, dan itu membahas tentang skill test yang mereka kerjakan. Selanjutnya ada interview dengan talent reviewer. Kalau talent reviewer lebih ke soft skill, jadi kita akan mencari karakter yang memang cocok dengan culture Refactory. Sudah lolos keduanya, nanti ada namanya pre-course. Pre-course ini pembekalan yang lebih tinggi lagi, sedikit lebih tinggi, itu membahas tentang fundamental programming sama pola pikir engineering. Setelah pre-course selesai, ada tahap psikotes. Buat teman-teman yang sudah memang kita nyatakan oke, pre-course-nya lolos, kita akan psikotes. Setelah semuanya lolos sampai psikotes, sampai pre-course lolos, nanti akan masuk ke tahap pre-IP. Ini masih semuanya online ya. Pre-IP nanti sudah lebih ke arah real task, mengerjakan tiket, mirroring juga di awal. Kalau sudah mirroring dirasa cukup, nanti akan kita kasih real task. Bahkan real task ini nanti juga teman-teman sudah bisa dapat benefit. Per tiketnya ada fee yang bisa diterima gitu. Dengan pengerjaan sampai selesai, sampai dites, resolve ya. Nah itu nanti sudah bisa dapetin tuh. Nah nanti ada threshold juga. Kalau sudah 20 story point real task, itu nanti teman-teman bisa untuk dites, dipastikan sama teman-teman engineering. Kalau sudah ready untuk join IP, bisa langsung join ke Jogja untuk mengikuti bootcamp di Jogja. Ya, karena dari hasil terakhir di proses IP kita mengidentify beberapa problem ya yang harusnya itu bisa kita selesaikan sebelum teman-teman IP itu datang ke Refactory. Logika pemrograman dan basic fundamental yang itu kita rubah sekarang berada di proses sebelum teman-teman IP ke Refactory, dan juga tentang awareness development flow yang ada di Refactory. Di Refactory, kami percaya nilai-nilai yang dianggap mempresentasikan organisasi ini. Kerja nyata daripada teori ya. Kenapa? Karena pertama teknologi itu banyak hal baru. Dari banyak hal baru ini kita nggak bisa cuma mengetahui secara teori. Ya, intensitas daripada rasa nyaman kembali masih nyambung dengan cara kita belajar dan bekerja di sini ya. Mempelajari hal baru itu
nggak bisa kita menunggu momen-momen yang nyaman terlebih dahulu. Keyakinan Teguh ini sama halnya ketika engineer baru yang baru masuk ke sini, mereka ketika ditantang untuk belajar hal baru, mereka ketakutan, Mas masih belum bisa ini, masih belum bisa itu. Harus yakin pada diri sendiri meskipun terlihat nggak mungkin gitu. Data dibandingkan asumsi. Jadi semua keputusan yang diambil di refactory itu mostly based on data yang mencoba untuk menerapkan kecepatan daripada kesempurnaan. Jadi karena kalau kesempurnaan itu terkadang ada issues di kecepatannya jadi lama kan untuk deliverable-nya, karena kita misalnya untuk mengerjakan sebuah project, kecepatan ini juga kita harus jadi sebuah priority. Di sini ya kita pengen menumbuhkan, salah satunya adalah jadi anak-anak ini merasa lebih terapresiasi gitu nantinya dibandingkan misalnya kritik yang emang ngejatuhin. Jadi di Refactory itu merupakan suatu entitas yang bertujuan untuk memberdayakan orang-orang melalui programming. Sehingga untuk bisa mencapai tujuan itu dibutuhkan kerja sama tim. Percuma kalau misalnya ada 1 atau 2 orang yang menonjol tapi tidak bisa membantu rekan-rekan. Manifesto ini membuat atau encourage tim member kita itu tidak hanya sebatas profesionalitas. Profesionalitas yang dimaksud adalah semisal member tim datang ke kantor kemudian tasnya selesai dan itu dianggap pekerjaan dia udah selesai kayak gitu. Sehingga kita membuat care over professionalism ini bukan hanya sekedar profesionalis pekerjaan, tapi juga ada kepedulian terhadap terutama sesama member tim. Di Refactory kami percaya bakat bisa dibentuk, tidak menyerah dengan tantangan yang dihadapi. Kami tidak memandang dari suku, bahasa, budaya, latar belakang pendidikan, karena kami percaya semua mendapat kesempatan yang sama. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Andika. Saya adalah IP Batch 4 saat ini. Saya adalah engineer di Refactory. Jadi manifesto di Refactory cukup banyak dan yang menurut saya yang paling sesuai dan yang pernah saya rasakan yaitu kerja nyata daripada teori. Jadi kita praktek dulu, melakukan dan terjun ke real project dulu. Misalnya sih menurut saya engineer-nya ya memang udah real engineer gitu ya Mas ya. Yang secara skill udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Kalau dari cara penyampaiannya mungkin kalau dari saya sih lebih kadang terlalu cepat ya. Materinya sekarang jadi sesuai dengan tiket yang diberikan. Jadi kita juga kalau ada misalkan ada kendala, akhirnya kita bisa langsung tanyakan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu ke program Intensive Pairing dan menjadi bagian dari Refactory. Yuk gabung ke Intensive Pairing Refactory!